Kami datang sebagai anak-anak-Mu yang dipanggil hidup selaku anak-anak Bapa, yang dipanggil untuk hidup tinggal di dalam Kristus, berada di tempat yang benar, seperti ranting melekat pada pokok anggur, supaya kami berbuah. Dan kami datang padamu, memohon agar Engkau menyirami kami dengan aliran firman-Mu yang menjadi makanan bagi kami. Supaya sebelum kami berbuah, kami pun menerima aliran makanan dari Tuhan, yaitu sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu itu bekerja di dalam diri kami dan membuat kami sanggup untuk hidup, berbuah, dan dengan demikian kami memuliakan nama Bapa. Kami sambut firman-Mu Bapa dengan memohon Roh Kudus membantu kami untuk supaya kami punya hati yang terbuka, hati yang mengerti, hati yang taat pada firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri dan kita membaca kali ini pada bacaan tentang sosok Yesus Kristus. Sudah 2 hari Minggu kita membicarakan sosok Yesus Kristus pertama pada peristiwa kelahirannya, dan yang lalu pada peristiwa ia berusia 12 tahun, dan hari ini kita akan melihat peristiwa pembaptisan. Lukas 3 ayat 21 sampai 38. Kita membaca bergantian ayat demi ayat, saya mulai dengan ayat ganjil. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai. Anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri. Anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi. Anak Melea, anak Mina, anak Natata, anak Natan, anak Daud. Anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda. Anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon. Anak Metusalah, anak Henoch, anak Yared, anak Mahaliel, anak Kenan. Bersama-sama. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara, orang Jawa mengenal sebutan jagat gede dan jagat cilik atau jagat alit. Jagat gede itu artinya alam raya, dunia maha luas ini. Jagat gede. Jagat cilik artinya adalah dunia batin di dalam diri manusia, jiwa manusia. Sama-sama jagatnya. Sebab keduanya sama-sama penuh rahasia. Hanya bedanya satu gede, satu cilik, satu besar, satu kecil. Alam raya ini penuh misteri. Pertanyaan dilontarkan, penyelidikan dilakukan, temuan demi temuan didapatkan. Masih saja banyak hal yang manusia tidak atau belum tahu. Seri dari Discovery Channel itu menunjukkan betapa temuan-temuan atas alam itu banyak dan selalu masih ada. Alam raya ini, jagat gede ini memang penuh misteri. Tetapi dunia batin di dalam diri manusia sama. Jagat cilik ini juga sama. Penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri. Kita terus bertanya, siapa saya ini? Mengapa saya dilahirkan? Sudahkah saya ada di tempat yang benar? Apa tujuan hidup saya? Sudahkah saya melakukan apa yang benar? Oh, pertanyaan-pertanyaan itu akan terus menjadi pertanyaan batin kita. Pertanyaan jagat cilik kita. Hari ini, saudara, kita sampai pada sesi yang ketiga dari tema mengenali tujuan Tuhan menciptakan kita. Suatu rangkaian renungan tentang misteri jagat cilik atau dunia batin kita. Dan fokus kita pada hari ini adalah pada pertanyaan, sudahkah aku ada di tempat yang benar dan melakukan apa yang benar di dalam hidupku? Sudahkah aku ini ada di tempat yang benar dan melakukan apa yang benar? Pertanyaan ini penting. Sebab jikalau kita sudah ada di tempat yang benar, tepat, dan melakukan apa yang benar dan tepat juga, otomatis kita sudah berada di jalur yang Tuhan tetapkan sesuai dengan tujuan Dia menciptakan kita. Kalau kita ada di tempat yang benar dan melakukan apa yang benar, maka itulah jalur kita. Dan itulah tujuan Tuhan menciptakan kita, hidup menurut jalur rencananya. Saudara, sejujurnya kita ini memang hidup di dunia yang rusak akibat dosa. Dosa membuat hidup ini kacau. Chaos. Kacau balau. Artinya apa? Artinya banyak misplacement. Banyak salah tempat. Sesuatu atau seseorang berada bukan pada tempatnya. Tertukar-tukar, teracak-acak, tidak karuan, chaotic. Dan memang itu tujuan iblis, tujuan si jahat. Semua tempat dia pisahkan, dia pindahkan dari penghuni aslinya.
Sebab dia tahu kalau seseorang berada di tempat yang tepat dan benar, dan dia melakukan apa yang benar, dengan begitu dia hidup menurut tujuan Tuhan menciptakan dia, maka kehidupan ini akan menjadi indah. Hidup ini akan menjadi harmonis. Hidup akan menjadi sejahtera kalau semua orang menempati tempatnya dan melakukan apa yang benar di situ. Dosa, iblis, kejahatan membuat tertukar-tukarnya tempat sehingga orang tidak berada di tempatnya sendiri. Misplacement ada di mana-mana. Bahkan itu sudah dipertontonkan oleh dunia yang berdosa ini sejak seseorang masih bayi. Saudara-saudara, Bunda Teresa, sewaktu hidupnya di Kolkata, India, dia kerap memunguti bayi-bayi yang ditinggalkan di jalanan atau dimasukkan dalam keranjang sampah. Dan dia sungguh yakin bukan di situ tempat mereka. Maka diambilnya mereka, diasuhnya mereka, dirawatnya mereka, sebagaimana seharusnya. Bagi dia, bayi-bayi itu milik Allah. Dan hidupnya punya tujuan. Tidak seharusnya ia ada di jalan dan di dalam keranjang sampah. Itu salah tempat. Dia harus mengambilnya, mengasuhnya, supaya anak ini tumbuh berada di tempat yang benar. Dan mungkin karena pengalamannya itu, dia pernah berkata begini, saudara-saudara. In many places, children are neglected, but animals are cared for and pampered. Animals are given special food and special things. Oh, I love dogs myself very much. But still, I cannot bear seeing a dog given the place of a child. Di banyak tempat di dunia, anak-anak ditolak, diabaikan. Tetapi binatang peliharaan dijaga dan dipelihara begitu rupa. Binatang diberi makanan khusus dan diberikan perlengkapan khusus. Oh, saya mencintai anjing, saya suka anjing, sangat. Tapi saya tidak dapat tahan melihat seekor anjing diberikan tempat yang seharusnya untuk seorang anak. Misplacement selalu terjadi di dunia. Tentu ini sebuah contoh ekstrim. Tetapi di dalam bentuk-bentuk yang bervariasi dan berbeda-beda tingkatannya, dunia kita ini berisi banyak sekali salah tempat. Seorang remaja meringkuk di dalam penjara. Itu bukan tempatnya. Seorang mahasiswa bukan memegang buku, tapi memegang pistol dan menembak temannya sendiri. Seorang gadis terpaksa menjadi ibu, padahal seharusnya dia berada di bangku kuliah. Seorang lelaki meninggalkan keluarganya dan berada di pelukan wanita lain. Misplacement. Kacau. Orang yang seharusnya bekerja malah tidur. Orang yang seharusnya mampu berbagi justru berdiam diri.
Orang yang seharusnya tampil memimpin, malah bersembunyi. Tangan yang mestinya ada di meja kerja, ditaruh di meja judi. Kaki yang sangat berpotensi di lapangan bola, justru cuma melangkah di tepian jalan, jadi peminta-minta. Misplacement. Otak yang cerdas, yang siap mendatangkan masa depan yang cerah, malah bergaul dengan bubuk narkoba. Anda lihat, itulah dunia kita. Padahal Tuhan menciptakan setiap orang dengan tujuan supaya dia berada di tempat yang telah Tuhan sediakan, lalu mengerjakan rencana Tuhan. Alkitab penuh dengan kisah bagaimana Tuhan memanggil orang-orang keluar dari tempat berpijak yang bukan untuk dirinya, supaya mereka pindah atau masuk kembali ke tempat yang Tuhan sediakan baginya, supaya dia melakukan apa yang benar, yang seharusnya dia kerjakan, yang Tuhan utuskan di dalam dunia ini. Abraham, dia harus berada dan berjalan ke Kanaan. Dia bukan untuk mendekam di Ur Kasdim. Musa tidak seharusnya terus berada di antara kawanan domba. Dia harus menggembalakan umat Allah keluar dari Mesir. Gideon harus tampil memimpin sebagai panglima perang, dan bukan seorang pemuda yang sembunyi di tempat pengirikan gandum. Dan kita kembali diingatkan perkataan Paulus di surat Efesus. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau Anda menginjak tempat berpijak yang memang diperuntukkan bagimu. It is your calling. Saudara, sebenarnya Tuhan itu sungguh mau. Betul. Tuhan itu sungguh mau setiap orang, termasuk Anda dan saya, berada di tempat masing-masing yang benar. Menempuh jalan yang telah Tuhan tentukan. Lalu memuliakan Dia. Jangan sampai ada orang yang salah tempat, yang tidak harusnya dia berada di situ. Tuhan sangat mau kita ada di tempat kita yang tepat. Sama seperti Bunda Teresa yang tadi saya ceritakan. Pastor Lee Jong-rek sedih melihat kenyataan banyak unwanted babies di Korea Selatan ditelantarkan di pinggir jalanan. Padahal bukan di situ tempat mereka. Oleh sebab itu ia dan istrinya berinisiatif membuat baby box di depan rumahnya. Box itu dialasinya dengan handuk yang tebal, diberinya sedikit penerangan penghangat, dan ada bel yang terhubung ke rumahnya ke dalam, yang akan berbunyi setiap kali ada ibu atau orang meletakkan unwanted
baby di box itu. Dan begitu bel itu bunyi, dia dan istrinya akan keluar mengambil seorang anak bayi yang sudah diletakkan di box itu sebagai unwanted baby. Saya yakin, saudara, Pastor Lee Jong-rek amat sadar bahwa setiap orang unik, tiada duanya. Diciptakan bukan tanpa tujuan, meskipun dia unwanted baby. Begitupun bayi-bayi itu. Itu sebabnya Pastor Lee melakukan apa yang ia rasa harus ia lakukan. Ketika dunia yang berdosa dan kejam, dan kehidupan yang keras ini, pagi-pagi sudah membuang bayi-bayi itu ke tempat yang salah. Dia memilih untuk memindahkan mereka ke tempat yang seharusnya. Tempat yang bisa memberi mereka cinta, kasih, perawatan, dan pengasuhan. Sekaligus dengan begitu, Pastor Lee sendiri menempati tempat khususnya di dunia ini yang unik. Dia memenuhi calling-nya sebagai a baby box pastor. Dan kisahnya difilmkan oleh seorang bernama Brian, yang bukan Brian ini tapi yang kemudian dia datang khusus untuk mendokumentir kejadian dan film-film kegiatan yang dilakukan oleh Pastor Lee. Film ini menjadi film yang dikenal sebagai film dengan title Dropbox. Kelompok Bible Study berencana untuk mengajak kita yang berkesempatan untuk menonton bersama film ini pada hari Selasa tanggal 3 Maret di AMC Azusa. Siapa yang berminat untuk bersama-sama, kita bisa nonton bersama film yang bagus ini tentang pelayanan khusus yang dilakukan Pastor Lee. Nanti akan ditayangkan sendiri pada waktunya. Sekarang kembali, saudara, pada pertanyaan, bagaimana saya dan Anda dapat mengenali calling kita masing-masing? Sebenarnya sederhana, yaitu Anda jadilah Anda. Seperti yang saya katakan pada beberapa waktu yang lalu, only you can be you. Jadilah Anda, jadilah dirimu sendiri. Kisah Yesus dibaptis ingin menegaskan prinsip ini. Kisah Yesus dibaptis mau menegaskan siapa Yesus itu. Ingin menegaskan identitasnya, jati dirinya. Oleh sebab itu kisah ini dirangkai dengan daftar silsilah yang panjang, yang tadi kita baca nama-nama yang aneh-aneh itu. Setelah dibaptis, suara dari langit terdengar. Bunyinya apa? Engkaulah anakku yang kukasihi. Ayat 22. Lalu berlanjut dengan silsilah panjang yang ujungnya, itu yang paling penting. Ujungnya yang kita baca bersama-sama tadi. Yang mengatakan Yesus itu adalah anak Adam, anak Allah. Kemudian ayat 23 menyebutkan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi sesudah dia dibaptis pada umur 30 tahun, dia mulai melakukan pekerjaannya. Jadi, momentum pembaptisannya adalah sebuah starting point untuk dia mulai kerja menunaikan
calling-nya, panggilannya. Panggilan yang berdasarkan pada apa? Pada identitasnya sebagai anak Allah. Itulah diri Yesus yang sejati. Dia putra Allah. Tempatnya memang di situ. Perannya memang itu. Dia menjadi the Son of God. Anak Allah. Dan ketika dia menjadi dirinya sendiri, the Son of God, dia bekerja melakukan tugasnya di dunia ini. Sebab calling-nya memang di situ. Itulah jati dirinya, anak Allah. Dan melakukan hal-hal yang anak Allah lakukan di dunia ini. Dia menjadi dia. Dan prinsip ini, saudara-saudara, berlaku juga bagi setiap kita. Meskipun sekali lagi kita tidak sama dengan Yesus. Kita bukan Yesus. Tetapi prinsip yang berlaku dalam hidup Yesus berlaku dalam hidup kita juga. Maka jadilah dirimu sendiri. Temukanlah tempatmu. Tidak usah meniru-niru orang lain. Tidak usah menjadi seperti orang lain. Jangan berebut tempat dengan orang lain. Jangan iri hati pada peran orang lain. Jangan mencari di tempat yang salah. Dan jangan berada di tempat yang salah. Just be yourself. That's the best place for you. Jadilah dirimu sendiri. Sebab itu tempat yang terbaik bagi Anda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya tahu itu tempat saya? Bagaimana saya tahu itu memang tempat saya? Saudara-saudara, setiap orang akan merasa kerasan pada tempatnya sendiri. Itu tandanya. Oleh sebab itu, cek dan periksalah dua hal berikut ini di dalam hidupmu. Satu, hal-hal apa yang Anda suka sekali melakukannya. Suka sekali melakukannya. You love to do it. Yang kedua, bukan hanya suka, tapi Anda ingin dan Anda mampu melakukannya dengan hasil yang terbaik di situ. You can do the best. Periksalah dua pertanyaan itu. Kalau Anda melakukannya, Anda suka sekali melakukannya. Dan Anda mau dan mampu melakukan yang terbaik, memberikan dirimu yang terbaik. Jauh lebih baik daripada Anda melakukan hal-hal lain. Maka, boleh dipastikan, disitulah tempatmu. Orang yang melakukan pekerjaannya dengan suka hati dan memberikan yang terbaik dari dirinya, dia akan merasa at home, betah, kerasan berada di situ. Then, it is his or her calling. Saudara, setelah kami hidup bersama bertahun-tahun, maksud saya dan istri saya, dan sekarang sudah 20 tahun bersama-sama. Istri saya pernah bilang begini, aku tidak pernah melihat kamu susah atau merasa terbeban ketika disuruh berkhotbah. Dia cuma mengatakan sederhana itu. Sebelumnya, sejujurnya sebelum itu, saya tidak pernah benar-benar memikirkan ini.
Tapi sesudah dia mengatakannya, saya memikirkannya dan benar juga. Meski saya ini sering sekali berkhotbah, bahkan menyiapkan beberapa khotbah dalam seminggu, pernah. Bahkan dalam sehari saya menyiapkan khotbah yang berbeda, pernah. Bahkan saya sering menyiapkan naskahnya sampai larut malam. Dan itu sudah saya jalani hampir separuh dari usia saya. Tapi saya memang tidak pernah merasa bosan. Dan saya tidak pernah merasa terbeban. Dan saya tidak pernah merasa tidak kerasan dengan peran ini dalam hidup saya. Sekalipun bukan tanpa struggle loh ya. Tetap semua ada struggle-nya. Tapi saya tidak pernah merasa terbeban ketika saya melakukan pekerjaan yang satu ini, berkhotbah dan menyiapkannya. Kenapa? Jawabannya jelas bukan karena saya hebat. Jawabannya adalah karena Tuhan menciptakan saya untuk melakukan itu di dalam hidup saya. Itulah peran saya. Itulah jati diri saya. I am a preacher. Saya memang diciptakan untuk menjadi seorang pengkhotbah. Penyampai firman Tuhan kepada umat Tuhan. Itu adalah panggilan saya. That's my calling. Itu sebabnya saya suka melakukannya. Dan saya selalu ingin memberikan yang terbaik dari diri saya di situ. Jangan suruh saya bongkar mesin. Saya akan sangat menderita melakukannya. Tapi kalau Anda suruh saya berkhotbah, saya akan menyiapkannya. Walaupun saya tidak tidur, saya melakukannya. Because that's my calling. Tuhan itu menciptakan kita seperti itu, saudara. Oleh sebab itu tadi saya katakan, carilah dan temukanlah. Hal-hal apa yang membuatmu suka sekali melakukannya. Lebih daripada yang lain. Dan yang bisa membuatmu ingin dan mampu memberikan yang terbaik dari dirimu dibanding kau melakukan yang lain. Maka callingmu tidak akan jauh-jauh dari situ. Tetapi tadi cerita saya itu adalah saya. Anda berbeda. Tidak perlu ditiru, temukanlah dan carilah panggilan Anda sendiri. Seperti yang saya katakan, just be you. Jadilah dirimu sendiri. Dalam bukunya Cure for the Common Life, Pastor Max Lucado menulis begini. Allah tidak pernah memanggil Anda untuk menjadi orang lain, tetapi untuk menjadi diri Anda sendiri. Sang penulis drama manusia, Allah, menugaskan peran Anda kepada Anda sendiri. Jalanilah kehidupan Anda. Jika tidak, kehidupan itu tidak akan ada yang menjalaninya. Kita memerlukan Anda untuk menjadi diri Anda sendiri. Apabila Anda tidak menjadi diri Anda, kami tidak akan mengenali Anda. Dan dunia akan kehilangan Anda. Menarik apa yang ia katakan. Tiap orang Tuhan sediakan tempat yang spesifik di situ. Hanya kamu yang bisa jadi kamu. Kalau kamu salah tempat di tempat lain,
kamu melakukan perkara yang lain dari yang ditempatkan direncanakan untukmu, maka tempat itu kosong dan tidak akan ada orang yang mengisinya. Dan dunia akan kehilangan kamu. Dan kamu kehilangan tujuan hidupmu. Misplacement. Oleh sebab itu, saudara-saudara, penting sekali kita itu kembali berada di tempat di mana kita dirancang untuk itu. Dunia membutuhkan Anda menjadi Anda. Berada di tempat di mana Anda seharusnya berada. Mengerjakan apa yang menjadi callingmu. Panggilanmu. Oh, itu tidak harus hal-hal yang besar dan spektakuler. Dan tidak harus menjadi hamba Tuhan full time. Bukan itu maksudnya. Tapi tiap-tiap Anda punya your calling. Yang hanya Anda sendiri yang bisa melakukannya dengan hasil terbaik. Yang penting adalah Anda berbahagia melakukannya. Dan lalu berikanlah yang terbaik dari dirimu di situ. Termasuk itu hal-hal yang sederhana. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, persekutuan, dalam gereja, apapun itu. Kalau Anda meyakini itu, it's your calling. Anda melakukannya dengan sukacita dan Anda berusaha memberikan yang terbaik dari dirimu. Bergereja itu artinya itu. Bergereja itu bukan datang ke sebuah tempat dan bertanya apa yang bisa saya dapat ya dari tempat ini. Lalu kalau tidak dapat pergi cari tempat lain. Sehingga ada banyak orang saudara-saudara yang pindah-pindah tempat. Oleh karena apa? Karena tidak menemukan dirinya sendiri. Bergereja itu artinya adalah Anda datang ke sebuah jemaat, lalu Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di sini? Ketika Anda datang dengan mentalitas seperti itu, Anda akan bergereja dengan setia, karena Anda tahu apa yang menjadi calling Anda untuk Anda lakukan di situ. Pastor Max menggunakan istilah sweet spot. Sweet spot. Ya kalau diterjemahkan letter luck ya titik manis. Tapi apa artinya sweet spot itu? Pemain golf, pemain tenis, pemain pingpong, pasti kenal istilah ini. Tanya sama Tejo, pasti tahu dia. Kalau bola dipukul, ya, satu bola dipukul tepat di titik tertentu yang pas, yang disebut sebagai titik sweet spot, maka bola itu akan memberikan gerakan optimalnya. Dia akan melesat, atau dia akan melambung, atau dia akan menghunjam dengan arah dan kekuatan yang perfect. Karena dia dipukul tepat persis kena sweet spot-nya. Itu namanya sweet spot. Pastor Max mengatakan tiap-tiap kita ini punya sweet spot-nya sendiri-sendiri. Anda dan saya harus belajar untuk mengenali dan menemukan your sweet spot itu. Lalu, biarkan Tuhan memakaimu. Ibaratnya memukulmu seperti bola yang bergerak melambung sesuai arah yang Tuhan kehendaki. Dan Anda bergerak dengan indahnya dan optimal. Sebab Anda memberikan sweet spot Anda kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, 3 hal ini yang selalu akan terjadi. Anda sendiri
puas, fulfilled, orang lain diberkati, dan yang terakhir, Tuhan dimuliakan. Jadi, temukanlah sweet spotmu. Jadilah dirimu sendiri. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan mau engkau berada di tempatmu. Karena kalau engkau berada di tempatmu dan melakukan perkara-perkara yang Tuhan rancang untukmu, engkau menjadi bagian dari sebuah dunia yang dibangun untuk maksud dan tujuan Tuhan sendiri. Amin.